apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah lama tertunda, penghasilan tambahan ASN Kabupaten Oku tahun 2022 disetujui Pemkab dan DPRD untuk dibayarkan selama 3 bulan. Harga kedelai impor yang mencapai Rp14.000 per kilogram membuat perajin tempe di Kabupaten Pali sulit bertahan. Seorang kurir narkoba membawa ribuan butir ekstasi dibekuk polisi di depan sebuah minimarket di Palembang. Kita ke informasi pertama. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya penghasilan tambahan ASN Kabupaten Oku disetujui dibayarkan untuk 3 bulan. Keputusan tersebut didasari kesepakatan antara Pemkab dan DPRD Ogan Komering Ulu. Simpang siur pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ulu akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan DPRD Ogan Komering Ulu akhirnya sepakat akan membayar tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN tahun 2022 melalui pengesahan APBD perubahan tahun 2022. Namun dari 6 bulan TPP ASN 2022 yang diusulkan, hanya 3 bulan yang mampu direalisasikan, yakni sebesar Rp15 miliar untuk 6.000 ASN. Sebab pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki anggaran yang sangat terbatas. TPP alhamdulillah bisa kita pertahankan, perjuangkan untuk teman-teman ASN cuma 3 bulan karena ini sesuai dengan kondisi keuangan daerah kita. Tapi insya Allah 3 bulan ini tidak akan diganggu, tidak akan terkendala dan insya Allah akan dibayarkan 3 bulan full kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebelumnya pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu berdalih belum terrealisasinya TPP ASN ini karena kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Oku mengalami defisit. Bahkan pemerintah Kabupaten Oku masih memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp107 miliar. Hutang tersebut berada di beberapa satuan kerja perangkat daerah atau SKPD seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPKAD. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mahalnya harga kedelai impor yang mencapai Rp14.000 per kilogram membuat perajin tempe di Kabupaten Pali sulit bertahan. Berbagai cara telah dilakukan untuk tidak menaikkan harga jual, termasuk memperkecil ukuran. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama pembuatan tempe sampai saat ini masih terbilang tinggi. Di Kabupaten Pali, kedelai impor dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram atau jauh lebih mahal dari sebelumnya, sebesar Rp11.000 per kilogram. Tingginya harga kedelai impor ini membuat para perajin tempe di Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali mengeluh. Sementara agar dapat bertahan, perajin tempe mencoba berbagai cara, seperti memperkecil ukuran dan tidak menaikkan harga jual tempe. Sama di Pali sekarang 13, tapi meranjak ke 14.000. Sejak kapan, Pak? Sejak 2 hari inilah. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 11. Lama Pak kita ngatas kenaikan ini, Pak? Ada baca itu lagi. Risikonya apa yang kita hadapi? Ya resikonya ya jelas. Untung tipis. Jadi kita ngatasinya naik ke harga atau ngecek ukuran? Kalau ngecek ukuran lah susah, naik ke harga susah. Jadi cuman pokoknya dapat dikit lah. Dapat dikit, Dapat dikit lah. Berapa, Pak, omset kita, Pak? Omset kadang 800.000 tuh kotor mas sekarang. Per hari? Mahalnya harga kedelai impor membuat pendapatan perajin tempe turun 60%. Perajin hanya bisa berharap harga kedelai impor dapat kembali normal agar mereka kembali bergairah memproduksi tempe. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sementara itu harga tomat di pasar tradisional Jakabaring Palembang turun 5 kali dalam 1 bulan terakhir. Melimpahnya pasokan tomat dari petani diduga menjadi penyebabnya. Sudah 1 bulan ini pasokan tomat di pasar Jakabaring Palembang melimpah. Kondisi ini membuat harga tomat mengalami penurunan sebanyak 5 kali.
Harga tomat saat ini Rp6.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga tomat sempat berada di Rp15.000 per kilogram. Agar cepat laku, pedagang mengikuti harga pasar saja. Turun. Emang dari harga berapa, Bu? Lagi harga 15, turun, sekarang sampai 6.000. Ini turunnya udah lama atau baru, Bu? Kita 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan yang lalu ya. Ya, Petani yang rugi itu kena kena sekarang lebih murah. Kalau kita pedagang kadang-kadang rugi ya. kadang turun dari harga 15, dari harga 1.000. Harapannya Pedagang memperkirakan harga tomat akan kembali normal dalam beberapa pekan ke depan karena masa panen tomat sudah selesai. Sementara untuk komoditas lainnya seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih harganya masih normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi lainnya, TNI dari Korem 044 Garuda Dempo bersama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggelar panen demplot jagung di Desa Batu Belang 2 dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Jajaran TNI dari Korem 044 Garuda Dempo bersama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan panen demplot dengan pola kemitraan di Desa Batu Belang 2, Kecamatan Muara 2, Kabupaten Oku Selatan. Hasil panen kali ini cukup melimpah sehingga dapat memenuhi kebutuhan jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Petani dan masyarakat yang ada di Desa Batu Belang bergembira dengan hasil yang didapat. Kegiatan penanaman jagung di desa ini merupakan bentuk pengembangan program TNI dengan kelompok tani. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor pertanian agar menjadi lebih baik. Melalui program ini pula diharapkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi salah satu sentra penghasil jagung terbesar di Sumatera Selatan. Kita melaksanakan panen demplot kerjasama antara pemerintah daerah Oku Selatan dengan PT Mitra Sejahtera dan masyarakat yang juga dengan Kodim Oku. Di sini kita mensupport, semuanya mensupport agar Oku Selatan yang sudah menjadi daerah penghasil jagung yang cukup baik terus kita dorong sehingga harapan ke depan Oku Selatan menjadi sentra jagung tidak hanya di Sumatera Selatan tapi juga nasional. Ini tentunya harus ada juga keterlibatan semua pihak, terutama para petani. Ini realisasi apa yang kita rencanakan bersama Pak Dandim kemarin dari awal dan PT Mitra Tanam Sejahtera melaksanakan demplot dan panen hari ini dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Yang tentu ini kita lakukan di Kecamatan Muara 2. Selanjutnya nanti bersama PT MTS akan melaksanakan pembinaan ada di 7 kecamatan. Nah, sehingga pada saatnya nanti mudah-mudahan menyebar pola tanam, caranya, teknologinya, sehingga memenuhi apa yang kita targetkan, luas tanam dan produktivitas yang tinggi dengan biaya kos yang minim. Dalam kesempatan ini pula, Korem 044 Garuda Dempo dan pemerintah Kabupaten Oku Selatan memberikan bantuan kepada petani berupa bibit jagung, pupuk, dan laput atau perangkap babi. Kegiatan ini bentuk dukungan program ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Operasi Zebra Musi kembali digelar di wilayah Polda Sumatera Selatan mulai tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022. Operasi mengedepankan kegiatan edukasi, persuasif, humanis, serta penegakan hukum secara elektronik. Apel Operasi Zebra Musi 2022 dipimpin Karops Polda Sumatera Selatan mewakili Kapolda Sumatera Selatan Irjen Tony Harmanto. Dalam sambutan Kapolda yang dibacakan Karops disebutkan bahwa sasaran operasi Zebra ini meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Sasarannya seperti yang disampaikan pada amanat tadi, itu orang, benda, dan
lokasi. Kemudian cara bertindaknya kita lebih mengedepankan edukasi persuasif dan juga didukung oleh penegakan hukum. Pak, targetnya Pak yang prioritas untuk penegakan hukum itu apa Pak? Nah, kita tahun ini targetnya tentunya bagaimana angka kecelakaan itu turun. Yang kedua, tingkat fatalitas itu menurun. Nah, itu yang paling penting. Operasi Zebra Musi 2022 tetap mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, humanis yang didukung dengan penegakan hukum secara elektronik dengan prioritas diantaranya pengendara yang menggunakan ponsel saat menyetir, mengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, berkendara dalam kondisi mabuk, berkecepatan melebihi ketentuan dan tidak mengenakan sabuk pengaman, dan tidak memakai helm standar serta melawan arus. Yanuar Ikram melaporkan dari Palembang.